Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam perenungan firman Allah dalam program Sapaan Firman Gembala. Mari kita persiapkan hati kita dengan penuh sukacita dan hati yang terbuka. Kita boleh menyambut setiap firman Allah yang menjadi sumber atau bahkan pusat kehidupan kita. Kita berdoa. Bersyukur kepada Allah Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang boleh menuntun kami di setiap langkah kehidupan ini melalui terang firman-Mu, sehingga kami tidak berjalan di dalam kegelapan dan terus menikmati kebaikan kemurahan Allah di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau urapi kami untuk dapat memahami, mengerti apa yang Tuhan hendak sabdakan kepada kami, dan berikan kami kekuatan untuk melakukannya dengan sepenuh hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Amsal pasal 19. Amsal 19 ayat 1 sampai 17. Amsal pasal 19 ayat 1 sampai 17. Ya, mari kita perhatikan ya Alkitab kita. Demikian firman Tuhan. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, tetapi orang bersahabat dengan si pemberi. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa yang memperoleh akal budi mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak,
dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya sampai hari ini saya pribadi berkeyakinan ya, bahwa perintah Tuhan itu, ya, firman Allah itu, ya, dan khususnya yang tertulis di dalam Alkitab, ya, sangat kita butuhkan, ya, sehingga tadi di dalam doa, ya, saya menyebut dengan istilah, ya, sebagai sumber atau bahkan pusat kehidupan kita. Jadi Alkitab itu komplit, menjawab segala hal. Bukan saja kehidupan yang akan datang kelak, tapi bagaimana kita menjalani hari-hari kehidupan kita pada saat ini. Dan ketika kita masih ada di dalam dunia ini. Nah, sehingga saya menganjurkan bahwa setiap orang Kristen dia harus membaca Alkitab. Artinya setiap orang Kristen dia harus memiliki Alkitab. Dan saya menganjurkan supaya kita memiliki Alkitab yang tercetak, tertulis. Ya, kita bukan anti teknologi. Ya, dengan adanya Alkitab elektronik itu sih boleh saja. Ya. Tapi ingat bahwa Alkitab elektronik yang ada di gadget kita, di handphone kita, ya, yang memang kita bisa baca saja di mana saja. Ya, tapi itu bukan milik kita. Itu bukan milik kita. Ya. Karena itu milik umum. Dan gak tahu siapa pemiliknya. Ya, lembaga Alkitab Indonesia juga ya harus menjawab tantangan, ya, kemajuan di bidang IT, ya, dengan juga, ya, membuat aplikasi-aplikasi Alkitab elektronik. Tapi Bapak Ibu Saudara pernah gak membayangkan bahwa suatu saat Alkitab elektronik yang ada terprogram di gadget kita, aplikasi-aplikasi Alkitab, ya, elektronik itu ada kemungkinan hilang. Nah, jadi ibaratnya begini, Bapak Ibu membayangkan bahwa tiba-tiba suatu kali aplikasi Alkitab di gadget kita, handphone dan di mana saja, ya, dalam bentuk elektronik itu hilang. Ya. Dan coba bayangkan bahwa untuk menghilangkan itu sangat mudah. Dengan satu kali klik aja. Atau mungkin dihapus oleh orang atau lembaga yang membuatnya. Nah, apakah saudara bisa menemukannya kembali? Itulah maka saya selalu punya keyakinan, ya, bahwa kita harus tetap, ya, memakai Alkitab yang tercetak begini, ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, bisa dipertanggungjawabkan karena nggak bisa diubah-ubah, ya, dan bisa kita jadikan sebagai buku pegangan hidup kita yang utama. Nah, kita bisa mencatat hal-hal penting yang kita baca di situ, ya, tapi tidak di dalam Alkitab elektronik. Ya, nah, memang Alkitab elektronik bisa membantu kita untuk banyak hal, ya, tapi sekali lagi itu bukan milik kita.
Ya, dan firman itu ada tertulis. Ya, bukan terprogram. Nah, jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, kita tidak anti dengan kemajuan teknologi IT sekarang ya. Tapi kita harus tetap waspada. Ya. Dan wajarlah ya, setiap orang percaya Yesus itu mesti memiliki Alkitab. Ya. Nah, saya bilang lah, gimana kita cita-citanya mau masuk surga, Alkitab aja kagak punya. Alkitab sangat murah, ya, sangat murah. Ya, karena bayangkan lembaga Alkitab Indonesia itu ya, mencetak Alkitab itu dengan subsidi, ya. Jadi bukan cari profit, bukan cari untung. Ya itu saya bisa menyampaikan banyak hal. Ya, betapa bernilainya Alkitab itu bagi saya pribadi. Ya, bukan karena saya sebagai seorang pengajar ya, atau pendeta, sama sekali tidak. Ya, karena saya sudah memiliki Alkitab jauh sebelum ya, saya jadi orang Kristen. Ya. Dan saya boleh menyaksikan bahwa saya jadi orang Kristen, percaya Yesus karena Alkitab. Nah, bayangkan bagaimana Alkitab bisa berbicara. Ya, tentu karena karya Roh Kudus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada hari ini dalam Amsal pasal 19 ini, di sana sebenarnya ditekankan bahwa Alkitab inilah sebenarnya yang dibutuhkan oleh setiap orang di sepanjang ya, sejarah hidup manusia ini. Karena Alkitab bukan bicara sesuatu yang abstrak ya. Iman itu bukan abstrak. Iman itu nyata. Ya. Oleh karena itulah kita bersyukur. Kenapa Allah yang roh, yang tidak nyata itu, dia harus menjadikan dirinya menjadi nyata dengan apa? Dengan menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Sehingga firman itu bicara tentang hal-hal yang nyata. Ya, Alkitab itu bukan hanya bicara sesuatu yang tidak terbayangkan. Tapi Alkitab berbicara kepada kita tentang banyak hal yang walaupun tidak bisa kita lihat, walaupun kita tidak bisa sentuh, tapi dia bisa menjadi sesuatu yang nyata di hati kita, di pikiran kita, di perasaan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, ini contoh ya, dengan apa yang kita baca pada hari ini. Ya, bahwa sekarang ini dunia kita sudah habislah ya. Habis ya. Dikuasai oleh yang namanya komersialisasi. Segala sesuatu diukur dengan materi, uang, itulah. Nah, sehingga hari ini Amsal mengungkap ini. Ya, memang nggak enak sih kalau nggak punya uang ya. Walaupun kita menyadari bahwa uang itu bukan segalanya. Ya, uang tidak dibawa mati. Tapi dalam kenyataan kan kalau nggak punya uang bisa mati juga. Ya, saya nggak usah ulas itu terlalu jauh ya. Jadi orang miskin tuh memang nggak enak. Nah, itulah beberapa hal yang diajarkan oleh Kitab Amsal ini supaya ya kita jangan menjadi miskin, baik itu miskin secara mentalitas
Ya, maka kita harus mengembangkan pengetahuan. Nah, kita jangan miskin secara materi. Minimal kita bisa mandiri, menghidupi diri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Dengan bekerja ya secara benar, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Ya karena kalau kita hidup bergantung kepada orang lain kan potensi untuk kita dilecehkan, diremehkan. Dan ketika kita punya banyak uang kan kita punya banyak relasi. Kita punya banyak teman. Nah kalau kita kere, gak punya uang, siapa mau berteman dengan kita? Saudara pun jauh. Nah, karena itulah maka kita harus memotivasi diri kita. Nah, di dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan ya orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ya mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Nah, enak kalau nggak punya uang. Ya, ada istilah dulu ya, nggak tahu sekarang masih berlaku nggak. Saya pikir sekarang makin jelas. Ya, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Nah, ya. Oleh sebab itu kita harus bangkit. Ya. Bangkit dalam pengertian ya jangan jadi orang malas. Malas bekerja, malas belajar, malas ibadah, malas doa, malas baca Alkitab. Maka lengkaplah penderitaanmu. Nah, jadi kita harus membangun relasi. Kita membutuhkan dukungan banyak orang, terutama Tuhan sendiri. Nah, orang kaya tambah kaya kan? Ada istilah ya di negara kita ini, bahkan mungkin di seluruh belahan dunia. Orang kaya tambah kaya, orang miskin tambah miskin. Ya. Nah, orang kaya banyak yang mau memberi. Harapannya bisa dibalas. Tapi kalau orang miskin, ya, ketika kita memberi kita hitung-hitungan. Ya, karena itu pikiran take and give. Nah, tapi kalau anak-anak Tuhan kan ya nggak begitulah ya. Anak-anak Tuhan itu selalu punya prinsip. Ya, memberi lebih berkat daripada menerima. Jadi ketika ada orang tanya saya, Pak, apakah orang Kristen boleh kaya nggak? Ya saya bilang bukan soal boleh kaya atau tidak boleh kaya. Pertanyaannya, untuk apa kau jadi kaya? Untuk apa kamu mau jadi kaya? Ya kalau kamu bercita-cita jadi kaya untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat, ya itu pasti ya, diperkenan oleh Allah. Tapi kalau kita kepingin kaya karena sudah terlalu lama miskin, sehingga kita punya keinginan untuk kaya, supaya kita bisa hidup senang, ya, memuaskan diri kita, pesta pora, foya-foya. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Nah, jadi Tuhan pun mau memberkati kita ya tentu. Ya. Apa motivasi kita? Ya. Nah, apa dambaan hati kita? Kalau kita jadi kaya supaya bisa membantu banyak orang, pasti Tuhan buka jalan. Ya.
Nah, jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, memang tidak ada yang kita bisa banggakan untuk jadi orang miskin, kecuali memang kita dalam kehidupan yang bersih, sederhana, ya, daripada kita harus menipu orang untuk kaya. Ya. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, saya mengatakan kekayaan secara hati, kekayaan secara morality itu jauh lebih bernilai. Ya. Nah, daripada kita kaya tapi rakus. Nah, tapi walaupun hidup kita sederhana, ya, tapi kita punya hati yang senang menolong orang lain, ya, senang, ya, memberikan, ya, kontribusi yang terbaik, ya, seperti seorang janda miskin, ya, dengan seorang yang kaya raya. Tapi Yesus menilai apa? Soal pemberian. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu renungkan sendiri. Ya. Nah, jadi kita harusnya, ya, bangga, baik kita miskin, baik kita kaya, kita tetap memiliki kelakuan yang bersih, supaya ketika pun kita miskin, ada banyak orang yang siap memberdayakan kita, membantu kita, daripada kita juga, ya, punya banyak harta tapi, ya, nggak menjadi berkat. Nah, jadi oleh karena itulah, nah, sekali lagi, ya, kita tidak boleh malas. Malas ibadah, malas kerja, malas belajar, dan seterusnya. Tapi dengan hikmat pengetahuan yang dikaruniakan Allah kepada kita, kita percaya apa yang kita tidak bayangkan, apa yang kita tidak pernah pikirkan, nah, itu disediakan Allah buat kita semuanya. Ya, jadi kita juga nggak boleh sembarangan rajin asal rajin, ya kan? Sibuk asal sibuk, kata orang Sumatera, ya. Sibuk-sibuk tidak menentu. Ya, tapi kita harus mengerjakan segala sesuatu disertai dengan hikmat dan pengetahuan. Nah, dan itulah yang Alkitab berikan kepada kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk memahami kebenaran Alkitab yang akan terus menginspirasi dan memotivasi setiap kehidupan kita. Amin. Terima kasih Bapa di surga untuk apa yang Kau telah ingatkan dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami, biar Roh Kudus yang menggerakkannya, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang rajin dalam beribadah, doa, baca Alkitab, rajin dan punya kepedulian terhadap orang lain, terlebih juga rajin dalam belajar, bekerja, menjalankan usaha, sehingga dari situlah Tuhan akan berkati kami. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita, dan masih tetap laksanakan protokol kesehatan, terutama ketika kita berada di kerumunan atau di tempat orang yang banyak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.